Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis insyaallah yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah, diberikan kelancaran, kemudahan urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Ibu sehat semua, ya? Alhamdulillah. Ini perdana nubutan. Kemarin sudah mulai pengajian. Alhamdulillah. Untuk pengajian saya yang pertama setelah kita menunaikan ibadah Ramadan, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hati yang paling dalam, selama kita berkumpul ngaji, mungkin ada tutur kata yang menyinggung perasaan, tutur kata yang kurang pas disampaikan kepada jamaah, kiranya besar maaf untuk kami sekeluarga. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu jamaah muslimat Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, sesuai tema, karena ini bukan yang pertama ngaji di bulan Syawal, makanya saya ambil tema kembali ke keistimewaan dan keajaiban sholat. Mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan, ibu-ibu semua, semakin hari sholatnya semakin baik, ya. Jadi kita ngajinya kan sudah lama, ya. Semakin ngajinya lama, semakin pemahaman ilmunya lebih besar, lebih banyak, sehingga ibadahnya lebih khusyuk, kira-kira begitu. Ibadah sholatnya lebih mantap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian semua, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguh salat, sabar dan salat adalah sesuatu hal yang sangat berat. Yang kalau ditanya, sabar, bisa sabar dengan bisa sholat, berat mana?
Pasti jawabannya berat sabar. Makanya ayatnya wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabirah. Sabar, sholat itu sangat berat kata Allah. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sholatnya, kecuali bagi orang-orang yang mereka bisa khusyuk. Orang yang bisa khusyuk itu dia bisa sabar, bisa sholat dengan baik. Pertanyaannya, yang khusyuk itu yang bagaimana sih? Gitu kan? Orang yang khusyuk itu seperti apa? Jadi Allah mengatakan, bagi mereka yang khusyuk, sabar itu mudah. Bagi mereka yang khusyuk, sholat itu mudah, ringan. Kebalikannya, kalau orang itu tidak khusyuk, sabar itu berat, sholat itu berat kalau tidak khusyuk. Tapi bagi yang khusyuk, sabar itu gampang, mudah, sholat juga ringan. Pertanyaannya, orang yang khusyuk itu apa sih? Bagaimana? Kan? Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu menurut Al-Quran, alladzina, yaitu orang-orang yazunnuna, mereka punya keyakinan annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka punya keyakinan bahwa mereka yakin bertemu Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, mereka berkeyakinan bahwa hidup mereka akan kembali kepada Allah. Jadi bagi orang yang khusyuk itu orang yang punya keyakinan dengan kesadaran bahwa setiap apa yang dia lakukan semata-mata momentum pertemuan perjumpaan dengan Allah. Makanya orang yang sabar itu dicintai Allah. Orang yang bisa sabar berarti orang yang hidupnya dibersamai Allah. Inna Allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Loh, sabar itu susah, Bu. Nggih. Susah apa susah? Sabar. Panjenengan disakiti orang, panjenengan dipisui orang. Apa dipisui? Dicelatu. Dicelatu sama orang. Kira-kira seneng apa seneng? Seneng. Enaknya diapano? Pas dicelatu. Celatu balik. Kira-kira milih sabar apa milih celatu balik? Sabar. Nek iso. Nek gak iso celatu balik. Ya Allah, dipisui wong balik meso. Sing sabar sing endi? Gak ada. Orang dipisui, dicelatu, disakiti orang, dijahili orang. Ya apa carane bisa sabar? Carane kudu nyambung berjumpa dengan Allah.
Kata kuncinya apa? Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali pasti diizinkan oleh Allah. Enggak, Bu. Saya datang duluan diizinkan Allah. Biasanya telat. Saya ini duluan, ibu-ibu belum ada yang datang, saya sudah datang duluan. Itu atas izin Allah. Telat. Ya pertama mungkin ya berangkatnya telat terus macet pisan. Gitu kan. Nah, orang kok ujuk-ujuk nyelatuk. Karena apa? Karena lisan orang itu diizinkan Allah. Coba tahu-tahu kaku lisannya, gak iso ngomong. Dan itu pun diizinkan Allah. Maka orang yang punya kesadaran semua apapun itu terjadi karena diizinkan Allah, maka orang itu bisa sabar. Makanya ayatnya Al-Baqarah 46. Ibu-ibu jamaah muslimat Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, maka sholat yang kita tunaikan itu adalah sholat yang menjadi nilai ibadah dan sarana mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah.